Udah lu jadi cewek aja deh. Udah cewek ngapain sih banyak-banyakin aja banyak dosa. Bentar lagi kiamat Tapi loh. aku gak suka sama cowok gimana dong? Lu gak sama cowok. Ini yang ngajarin dia juga pindah lagi dari cowok ke cewek. Ini usah semua ngajarin. Sigalanya ini pindah gimana? Jadi kalau kemana-mana ke mall gitu masuk di toilet mana kak? Cowok lah. Nah gimana berdiri? Yakin. Kan kita kan. Karena di cewek aku diusir. Berkali-kali aku Gampang lah. Nah gimana tuh kalau kayak gini? Ini Gue kan cewek gitu. dia kan udah bisa ngerti tuh kok ayahku suaranya nyaring gitu ya. Kalau yang nomor 1 dia pernah bertanya sih. Nah jawabannya gimana nih kak? Iya, penasaran. Gimana? Dejavu lo beneran akhirnya bisa Terjadi. satu ranjang sama dia. Waduh, berapa total aktor? 30 sekarang. 30. Jadi yang fetishnya suka dilecehkan ya kak ya? Gitu ya? Aku suka banget. Punya kamu berapa senti? Punya aku 50 lah. Oh. Enggak usah. Kak Lucinta Luna dan Kak siapa? Kak. Tapi kayak cowok gini ya? Itu gimana tuh? Kalau nama cowoknya sih ada. Oh, ada apa nama cowoknya? Odi. Odi. Oke, Odi. Jadi ceweknya siapa? Masa sih? jadi- Jadi kayak gini sih. jadi di sini aku kedatangan seorang cewek yang sangat cantik banget Dia dan pasti cantik lah, udah Iya. masuk rekor muri. Oh iya, rekor muri ya? Oh, dan seorang cowok yang ganteng banget juga, keren banget di sini. Nggak ganteng banget sih. Kamu ganteng. Manis. Ganteng hatinya. Loh, tapi ganteng-ganteng gini suaranya agak lembut ya. Dari sananya gimana dong? Oh iya, dan di sini cantik-cantik gini suaranya agak serak-serak gitu ya. Cuannya di sini, Bo. Iya oke. Jadi memang konten Lu mau hari nafkain gue kalau gue soal gue kalau pewong. Nggak apa-apa. Jadi ani-ani lu mau gue deh gue mau. Tanggung jawab. ya, jadi kita di konten hari ini memang sengaja aku duetin nih Kak. Kenapa? Kita mau main Smackdown. Enggak, Kak. Duetin bukan diberantemin. Oke. Nah, karena yang satu ini dari cowok ke cewek, yang ini dari cewek ke cowok. Oh, gitu. Jadi banyak pertanyaan di kepalaku sekarang ini yang kayak orang ini manusia aneh gitu loh. Ini udah dikasih cowok, malah ke cewek. Ini dikasih cewek, malah ke cowok. Kenapa gitu loh Kan pertanyaannya. manusia itu gak ada puas-puasnya. Puasnya itu kalau kita mengisap rokok daging. Oh. Terbalik kalau aku nggak. Lu anjar lu kan. Lu anjar lu. Kerang. Apa itu kerang? Kerang. Singkatannya apa? Entah. Anjar, anak jari, udah anak jari. Oh, udah. Kalau aku punya GM. Oh, GM. Oh, lu punya gemuk lu. Oh, pakai gemuk lu ya? GM. Iya, lu pakai gemuk. Lu sehari berapa short time? Wow. Ini bahas apa sih? Aku udah gak ngerti. Oke, aku mau tanya dulu nih Kak. Nah, kenapa alasannya kalau cinta lu dari cowok pengen ke cewek? Nanti aku tanya juga ya. Perasaan deh kemarin gue kesini lu nanya itu Iya, mulu. enggak. Ini kan perkenalan, intronya dulu nih sebelum kita lebih dalam. Cepet aja. Ya emang dari kecil emang hati gue emang cewek. Gue kan 9 bersaudara. Dan gue salah body aja, salah lahir aja. Harusnya gue cewek gitu. Harusnya gitu ya. Iya, tapi ya karena aku diberikan anugerah, aku lahir, aku sehat, aku nggak cacat, tapi aku bisa menyempurnakan gitu. Oke, jadi itulah alasannya. Itulah alasanku. Murni 100% sekarang cewek ya. Berarti Cewek udah banget. Kalau udah lihat pengadilan tok. Iya ya, benar. Dengan ini mengesahkan Muhammad Fatah menjadi Aina Putih. Allah Akbar, ya Allah. Seneng ya. Seneng banget pada dosa gue. Tapi pilihan hidup, Wak. Iya, Kita iya. kan punya hak asasi masing-manusia. Betul. Nah, lanjut ke sebelahnya. Apakah ini disambung kah? Atau gimana? Kalau Kak? disambung sih enggak ya. Oke, aku panggilnya Kak Odi ya. Iya. Oke, Kak Odi, berarti Bawa masih cewek berarti ya? Cewek dong. Tapi kenapa mau jadi cowok? Kalau aku sih berawal dari trauma ya. Oh, gimana nih? Menarik nih. Gimana? Nah, ini bagus. Bisa dengerin dulu sini. Iya, Lu kan gimana? udah tau mending gue kan, gantian sekarang dia. Gimana? Kalau menurut aku tuh cowok tuh nggak ada yang benar. Hah? Oh, maksudnya cowok itu Dia bener nih, lu kenapa gak bener? Gak apa-apa. Gimana ya cowok? Untuk pengalaman pribadi aku ya. Cowok gak ada yang benar. Cowok itu nggak ada yang beres. Gimana tuh? Deketin aku cuma karena. Oke. Ewas. Yap. Oke, dan kenapa kita memilih jadi cowok? Supaya kakaknya balas dendam. Kakaknya sekarang yang gituin cewek. Berawal dari seorang perempuan ya. Heeh. Perempuan duluan pasti yang mulai. Iya. Apa kamu? Perempuan duluan. Oh. Dia bilang dia nyaman sama aku. Heeh. Aku pun masih feminim banget loh. Heeh, pada saat itu. Iya. Ada foto zaman dulunya nggak? Ada tapi Nggak boleh. Oh iya. Oh iya. Versi. Oke, terus ya di situ
kita share, sering hangout bareng, tumbuhlah rasa. Oke, jadi sekarang beneran suka sama cewek? Betul. Wow, kalau kayak gini gimana sih? Ini termasuk normal atau enggak gak sih? kan gini, normalnya kan cowok suka sama cewek itu normal kan, iya kan? Nah dia kan sekarang penampilan cowok, jadi suka sama cewek, normal gak ini? Enggak, karena dia belum ganti kelamin dan dia belum pengesahan ke pengadilan. Jatuhnya dia masih L belakangnya T. Maksud gimana? Apa tuh? LGBT. Oh gitu. Oke. Belum, itu belum dikatakan Itu aku normal. masih kecil loh, saat itu aku masih kecil. Iya, tapi sekarang kalau misalnya kamu jatuh cinta sama perempuan, kamu pacaran dan kamu relationship, Iya itulah ya. kamu nggak akan bisa. Jatuhnya kamu tetap masih pasangan sejenis. Iya karena belum nyambung Betul. ya. Bisa. Nah Kak, sekarang ada teknologi nyambung kan pasti di dunia. Nggak ada. Lah, Cari. tadi di bawah yang katanya bisa dari paha diambil. Itu baru planning. Ya, gimana, Dia mau gimana? ngalahin Elon Musk. Elon Musk aja lagi pengen bikin ini matahari itu di planet Mars. Ya, jadi- ini mau ngadain cowok jadi cewek. Hah, kebalik Cewek dong. jadi cowok. Ya, itu gimana yang prosesnya gimana? Jadi aku kan sempat bertanya-tanya sama dokter bedah kelamin ya Wak ya. Jadi kalau misalnya untuk proses pembentukan dari cewek ke cowok itu tuh emang rumitnya itu 180 derajat gitu loh. Maksudnya lebih rumit daripada dari cowok ke cewek. Gimana? Karena kan kalau asalnya cowok ke cewek kan tinggal dipotong doang tebas ya Pak. Tapi dibentuk juga kan, nggak cuma dipotong iya, doang. dibentuk, Iya. dijahit pula, Iya. terus dibikin kayak bunga matahari, Iya. disiram biar tumbuh, Iya. tumbuhnya rambut-rambut. Ya, terus. Nah kalau dari cewek ke cowok itu susah kan apa? Dia kan emang awalnya kan ada ini lubang buaya, ya kan? Nah itu cara untuk biar bisa mendapatkan penanya itu. Masa mau pakai linggis nggak mau Betul. pakai linggis ada besi dong. Betul. Dia harus ada kulit yang bisa menyatu dari badan kita sendiri, bukan dari badan orang lain. Betul. Bukan dari mayat juga Betul, gitu. Nah, betul. jalan satu-satunya ini dari metode dari orang-orang yang profesornya di atas dokter. Itu dari kulit paha ini nih, maaf nih kulit paha ini di box di gini, tergantung ukuran maunya gimana gitu. Oh, kalau ukuran yang 18 cm bisa ya? Oh 23 cm bisa kayak David Beckham bisa kok. Bisa. Terus. Tergantung by request. Milih Cyrus kali ya by request. Abis dong pahanya dong. Iya, jadi jatuhnya ya kan paha kalau kita kayak dikulitin kita numbuh lagi, tapi numbuhnya kayak kudas gitu, kayak kadas gitu. Terus? Dan itu juga masa operasinya itu bisa berulang-ulang, bisa sampai 3 atau 4 kali dalam setahun, dan itu MM-an lebih mahal dari harga cewek ke cowok. 5M ya itu? Lebih ya? Lebih. Itu pun kalau berhasil. Oh, bisa gagal? Ya iyalah. Dan itu nggak ada hasilnya. Itu cuma kayak gantungan kunci aja, plang timplung. Oh, nggak bisa Nggak bisa efek ya? berdiri ya? Ya kayak gue nih, gue pakai legging nggak bisa olahraga. Tahu ya tewang di situ. Udah gitu doang udah. Oh, dia bentuk itu ya itu aja Ya gitu itu kan? aja, cuma buat pamer-pamer doang. Oh, jadi nggak worth it juga sebenarnya buat cewek gitu kan? Mending nggak usah. Mending nggak usah kan? Udah lu jadi cewek aja deh. Udah cewek ngapain sih banyak-banyakin aja banyak dosa. Bentar lagi kiamat Tapi loh. aku gak suka sama cowok gimana dong? Lu ketemu cowok. Ya coba lu gini, jadi lu kalau misalnya ketemu cowok nih, misalnya ada cowok yang mau terima lu apa adanya, ya. Terus lu berusaha kayak tunggu dulu, aku berpikir dulu. Ya, gue bukan ngajar lu yang aneh-aneh ya. Lu coba, lu kayak pandangan lu tuh kayak realistis gitu, lu merenung, lu kayak ke tempat-tempat healing gitu, jangan bawa handphone. Terus lu pikirin masa-masa lalu lu waktu lu pacaran sama cowok. Terus? Lu balikin rasa itu lagi. Nggak bisa ya? Gak bisa. Ini yang ngajarin dia juga pindah lagi dari cowok ke cewek, ini udah sama ngajarin. Tinggal aja ini pindah gimana Aku ngajarin? balikin aja udah. Gimana? Masalahnya gue udah jadi 2 kali di Wikipedia, Wak. Wajar dong gue udah perempuan. Enak lagi minta depan. Tunggu, aku penasaran nih. Jadi gak bisa suka sama cowok lagi. Kalau cinta masih suka sama cewek? Dulu kan gue pernah pacaran sama lesbi. Tapi sampai sekarang bisa suka sama cewek? Gak bisa, masa ngadu batok. Bener juga sih. Tapi kan sisi cowoknya masih ada gak sih dalam dirinya kalau cinta? Hormon aku waktu aku dicek. Karena aku dicek waktu di Thailand itu aku 70-30. 70 70-nya itu cewek, 30-nya masih ada kayak kekuatan Sailor Moon gitu ya, kayak ada cowoknya dikit. Tapi kalau bentuk berantem, kalau aku lawan cewek, aku berani, aku menang. Tapi kalau aku lawan warrior, aku kalah. Mau warrior sekecil apapun aku akan kalah. Iya. Gitu. Karena mereka punya kekuatan yang cowoknya nggak masih tahu, banyak. Padahal aku lebih kuat. Tapi aku ngerasa kayak sugesti aku kalah aja kalau lawan warrior. Tapi kalau cewek aku menang gitu. Oke. Tapi akhirnya sekarang bersukanya sama cowok ya? Ya cowok sejati. Karena emang aku dari kecil emang hatiku emang udah cewek banget gitu loh.
gitu. Jadi emang mungkin ini udah semesta yang menjawab. Jadi jalan Tuhan juga. Orang tua gimana ini berdua? Udah pada tahu? Ini pasti udah tahu lah ya. Udah lah, lu kan udah tahu kemarin. Kalau aku tahu juga. Itu gimana pas pertama kali? Lu lebih banyak tanya dia deh. Kalau gue tinggal yes no yes. Jangan seimbang, harus seimbang dong. Maksudnya pas orang tua tahu itu kagetnya gimana tuh, kayak, anakku kok perasaan dulu cewek nih, kenapa jadi cowok sekarang? Dari kecil aku udah tomboy. Dari kecil rambutnya udah pendek. Tadi yang ditanya sama si Samuel, kagetnya gimana? Kok anak gue jadi cowok? Enggak bilang kok anakku jadi biawak gitu. Dari kecil nggak kaget? Enggak sih, dari kecil aku emang aku dari kecil udah tomboy. Jadi main pun kebetulan tetangga sana ya, itu cowok semua. Cewek cuma beberapa orang aja. Pernah dilecehin nggak? Kalau untuk dilecehin enggak, karena aku kan dulu. Kenapa nggak mau dilecehin kalau kamu? Aduh, ini beda banget semua. Ya, itu kesempatan tahu. Makanya kenapa dulu gue dimasuk di STM. Kesempatan itu. Kalau kamu kan seneng dilecehkan. Aku emang seneng dilecehkan. Kenapa seneng dilecehkan coba? Udah ada orang di dunia ini. Lu mau tahu nggak fetis gue apa? Apa? Semenjak gue bolak-balik ke Thailand, kan gue dulu pernah ada kejadian gue diajak sama temen Thailand. Lu mau nggak ngelihat adegan yang lihat secara langsung kayak gitu? Kan ada kan tempat di sana kan legal kan, kayak ada tempat klub tapi bisa buat gitu-gitu. Tapi kita ngelihat, tapi kita bayar mahal banget. Nah dari situ gue tuh punya suges pandangan. Kalau gue posisinya gue jadi cewek dinya, terus cowoknya itu di situ, dan gue dilihat banyak orang, itu fetis gue. Pernah terjadi nggak ini? Sampai sekarang. Udah pernah terjadi waktu di Moskow, waktu gue syuting video klip. Oke, siapa yang mau nonton nanti kita buat show Lu Cinta Luna ya. Bayarnya aku aja nggak apa-apa, kita atur. Tapi kalau OnlyFans sudah dilegalkan di sini. Lu lihat lo yang pertama ya. Jangan-jangan nyaman tanpa sama gue. Tunangan gue di situ tuh udah nunduk-nunduk langsung dia. Ya kan bisa diem-diem biar lewat micet 300.000. Oke, jadi yang fetisnya suka dilecehkan ya kak ya? Gitu ya? Aku suka banget. Kalau ini enggak nih. Karena versi perempuan. Enggak, ini cowok jadi cewek masalahnya. Ini kan beda, cewek dari cowok. Enggak suka dilecehkan ya. Justru gara-gara dilecehkan itu akhirnya mau jadi cowok karena merasa cowok itu sama aja semuanya gitu ya. Ya, itu waktu aku umur 5 SD ya. Iya. Oke, sekarang pertanyaanku nih. Apa tuh? Kakak pernah pacaran sama cowok kan? Waktu masih cewek. Umur berapa? Umur berapa sama cowok? Kelas 1 SMP kalau nggak salah. Punya rasa sama cowok di momen itu kan? Berapa kali pacaran? Rasa sih ada. Cuma nggak sedahsyat yang sama cewek loh. Oke, apa perbedaan paling besarnya nih pada saat kakak pacaran sama cowok dan yang sekarang nih sama cewek? Perhatiannya. Kalau cewek lebih perhatian? Lebih mengerti. Oh gitu. Karena mungkin ya sesama perempuan ya. Salah sih kalau metode gue salah Gimana? sih. Gue tuh pacaran sama mantan gue yang lesbi. Yang cewek. Dia yang perhatian sama gue karena dia tuh dua kepribadiannya karena dia cewek, terus dia mau jadi cowok, dan dia lebih perhatian. Dulu waktu gue punya pacar cowok ya. Tunggu pusing pala kalau jadi cowok siapa yang cewek siapa ini? Oke, gimana? Kan gue bilang dulu gue pernah ada sejarah gue pacaran sama lesbi, ya kan. Berarti kalau cinta sama cewek dulu. Iya. Normal ini kan normal. Tapi gue renovasi dia, gue bawa ke Thailand, gue suntik testosteron, gue kasih obat biar suaranya ngebas gitu loh. Oh kakak bisa ngebas terus nih. Janggotan juga jenggotan ya kan. Nah gue rubah sedemikian rupa gitu. Nah dia itu bukan dominan sih. Jadi dia tuh kayak ada dua kepribadian. Kayak gue juga dua kepribadian. Jadi apa yang gue mau dia tahu, apa kelemahan gue dia tahu gitu loh. Jadi apa yang cowok yang nggak peka sama cewek dia tahu. Misalnya kayak gue mau masuk pintu nih, dibukain pintunya. Terus kalau mesti ada makan belajar dilapis. Cowok kan ada yang cuek kayak gitu. Benar-benar. Karena kita nggak ngerti kan sisi ceweknya gimana. Itulah yang bikin gue nyaman. Awalnya gue nyaman dulu. Sebetulnya gue nggak suka. Sama si A itu ya? Oh yang sekarang kan gue udah baikan, gue udah temenan. Udah bestian ya? Udah bestie, udah. Mau balikan lagi nggak sama? Enggak. Itu cuma buat ini aja. Maksudnya pengalaman aja sih. Sebetulnya sih kayak penasaran sih, Wak. Gimana sih rasanya ngadu batok gitu loh. Nah, tapi akhirnya gimana kak? Maksudnya setelah udah jalan itu tetap lebih nyamannya sama real cowoknya akhirnya? Ya buat apa gue tebas ini? Yang suka cowok gimana sih lu? Oh iya. Gimana sih? Jadi perbedaannya di situ ya kalau menurut kalau cewek. Perbedaannya di situ. Kalau dari kakak perbedaannya selain lebih perhatian yang ceweknya ini apa lagi? Atau sama kalau cinta tadi bilang? Ya versinya mungkin sama ya. Karena yang ini juga cewek sama-sama saling ngerti dengan cewek. Jadi dia tahu apa yang kakak butuhkan. Betul. Gitu kan ya kurang lebih. Saling mengerti aja.
Oke, nah tapi kalau ada yang ajak kenalan kakak gitu, kakak ngomongnya apa? Nama asli atau nama? Enggak, nama Odi. Odi. Jadi kalau kemana-mana ke mall gitu masuk di toilet mana kak? Cowok lah. Kak gimana berdiri? Kan kita berdiri nih. Kamu masuk ke cowok? Cowok. Oh really? Karena di cewek aku diusir. Hah? Berkali-kali aku diusir. Gampang lah. Kak gimana tuh kalau kayak gini? Gue cewek gitu. Kan serba salah nih kak kalau posisi kayak gini. Masalahnya dia belum ini kan, belum dibentuk gitu loh. Tapi serba salah. Ada undang-undangnya. Ya kalau misalnya kalau aku jadi dia, maksudnya kalau perumpamaan aku jadi dia, aku kan namanya lantam. Gue cewek, lu mau lihat timnya gue. Nah, gitu. Oh, cuman kalau kakaknya cuma mungkin dia ngerasa ya udahlah, muka gue juga udah kayak cowok-cowokan. Ya udah gue masuk cowok aja. Tapi bagi gue kalau gue jadi posisi dia nih, ya udah gue masuk cowok, ya gue lihat dong. Oh, sebelah. Sering aku lihat dong. Oh panjang. Oh berurat. Oh panjang. Ya ada pimpin. Oh ada keju mozzarella. Loh jadi kakak ngelihat gimana sih ngelihat? Sering lihat mereka lagi pas pipis ya. Hah? Ya aku lewat aja, biasa aja. Karena aku kan nggak ada. Kamu nggak beli pedang, ngadu pedang gitu. Maunya. Tapi kan nggak ada. Dah ketawa. Di manajer gue ketawa. Oh pengalaman nih. Loh, tapi gini kak, berarti kakaknya mau nggak mau pasti masuk ke bilik pintu toilet dong? Nggak mungkin yang berdiri kan? Karena kan emang nggak ada, aku belum Iya. Pernah nggak diintipin sama cowok normal ngeliat? Kok kamu nggak ada sih? Jangan. Karena mereka pikir kan beneran cowok. Iya, saya kalau ngeliat juga kak, ya mana mikir kan atau kita sampai mungkin situ. kamu lebih deket lagi itunya pas lagi pipis kan? Oh enggak. Ya kalau dia yang masuk ke ruangan dia tinggal duduk. Oh di ruangannya, ada. Iya. Bukan yang di berdirinya. Bukan. Kalau dia cium gitu aja. Cium dong nanti yang ada belecetan. Kalau beli baju gitu kakaknya serak-serakin suara nggak? Kan posisi kakak gini, mau Aku baju jarang cowok. ngomong. Jadi kalau tinggal lunjuk gini aja. Iya. Masa gitu kak? Hah? Kalau penjaganya cewek, Kamu ngomong. aku ngomong. Kalau punya nggak cowok. Tapi kalau berarti dia masih ada ini tingkat keinian sama cowok. Apanya? Tingkat apanya? Tingkat ada rasa kayak malu sama cowok. Malu kak? Masih ada kalau menurut gue. Malu minder karena suara. Yakin. Nggak sesuai loh. Yakin. Cowok manapun, strike apapun kalau udah ngelihat wujud kamu seperti ini, kamu kan emang udah mau jadi laki nih. Itu dia bakal menghargai kok. Dan dia nggak akan ngebully. Biasanya kayak gitu. Aku tuh punya banyak sejuta umat buci-buci ya, maaf ya lesbi-lesbi model kayak kamu. Dia biasa aja ngomong. Jadi kita nggak pedean gitu. Ngomong aja anjing gitu. gitu. Ya, masa kalau cinta di sini baik gitu loh. Dia pengen kamu lebih percaya diri aja gitu kan. Tapi kalau selama dari kamunya aman gitu kan, nggak ada rasa ini ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma pernah sih aku di komen. Di komen? Maksudnya cowok. Hah? Oh gimana tuh? Jadi kan aku ngobrol. Di awal dia manggilnya, Mas mau beli apa? Seneng hatinya seneng tuh. Kayak melayang-layang. Aduh gue pengen. kayak gue. Kalau Mbak gitu ya. Mbak cantik banget. Oh, ya Allah. Seneng banget gue. Gitu ya. Oh gitu. Iya. Ya, terus akhirnya. Mas mau beli apa? Softtek. Diem aja. Cuma itu aja kode. Terus? Nah pas cewek pelayannya, Kak, mereka biasa manggil Kak. Oh. Kak, apa yang dicari? Softtek. Oh sebentar ya. Oh. Kak, apa yang dicari? Ya sebentar aku mau nyari sweater ya. Gitu. Oh iya Kak silakan. Kalau cowok itu kan lebih ke melihat dari penampilan aja, suruh bilang oh cowok. Tapi kalau cewek kemungkinan ya dia tuh masih ada rasa ininya. Jadi mengerti oh ini cewek nih bukan cowok gitu. Selaki-lakinya bucik. Oke. Tapi aku mau nanya satu hal sih. Kalau aku merasa jadi cowok ini sebuah privilege. Menurutku bukan privilege tuh kayak apa ya, sesuatu yang lebih diuntungkan lah. Iya. Menurutku loh ya. Jadi cowok itu memang banyak hal yang bisa dikerjain, kayak pekerjaan lebih banyak. Cewek kan ada banyak batasan-batasan. Jadi menurutku jadi cowok itu privilege. Kalau cinta ini udah privilege sebenarnya jadi cowok. Kenapa melepaskan semua kelebihannya cowok ini dan memilih jadi cewek gitu loh? Ya kan aku ngerasa kalau aku dandan cantik, siapa sih yang gak mau sama aku?
Oh jadi tetap itu dianggap sebagai wanita cantik Slogan aku. tetap ada keuntungannya lah Iya, ya. Karena emang dari kecil aku suka banget karena kan kebanyakan kakakku kan kebanyakan cewek semua. Jadi kalau ngeliat kakakku dandan gitu, aku suka otodidak. Emang aku tuh emang kelebihan aku adalah otodidak. Bisa ngapain aja, ya kan bisa manjat pohon, ya manjat tebing gitu, bener-bener genteng. Otodidak, jadi aku tahu-tahu udah bisa aja gitu. Jadi emang ada jiwa perempuanku emang udah bener-bener udah terlahir, tapi aku ngerasanya ya maaf ya buat teman-teman yang nggak suka sama aku, mau pro kontra bodo amat, emang serba salah juga sih kalau gue gerak dikit salah, pakai hijab salah, kan padahal udah pengadilan wanita ya kan, gitu. Jadi ya udah intinya ya udah ini jalan gue begini seperti ini, gue cewek sekarang apa adanya gitu loh, privilege gue ya udah gitu, gue harus dandan cantik dan kalau misalnya emang udah punya duit modal gede gue nabung operasi. Iya, gitu. Makanya barusan ke Thailand ya, Korea ya yang ini lebih sekarang lebih kayak mirip Lisa beneran. Iya, nih jadi sekarang gue udah gak pakai bedak lagi nih, udah pakai skincare doang. Ini gak pakai bedak ini? Enggak. Wih, Pegang aja kenyal tuh. kinclong ya bahasanya ya. Pegang aja biar cicil lo. Iya. Gak apa-apa kan, Beb? Pengennya gitu sih. Dia udah, woi gitu. Takut tidur di tenda ya. Takut tidur di tenda. Nah, tapi akhirnya banyak artis-artis yang ngikutin Kalau Cinta kan? Akhirnya Banyak. Itu gimana ceritanya sih, Kak? Gini loh, jadi dari awal aku gak bisa nyebutin siapa artisnya. Iya. Aku pernah diundang podcast ya, beberapa banyak artis gitu. Mereka tuh pada mengapresiasikan semua operasi. Gue kan menjalankan operasi berbagai macam, udah hampir sampai gue aja nggak ngitung berapa puluh kali juga, puluhan kali ya. Hidung aja 3 kali ya itu. Hidung 3 kali, muka udah berapa puluh kali gitu ya. Mata udah berapa kali? Mata 3 kali ya kan semua. Itu nggak ada yang gagal, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya gitu. Karena kan aku itu orangnya tipe orang yang bawel. Jadi kalau misalnya aku diajak, misalnya kayak ada kerjasama atau apa collab, misalnya hospital ini Lucinta Luna gitu. Aku tuh harus bawel gitu. Aku nggak asal mau second kontrak dulu, aku nggak mau gitu. Aku lihat dulu reviewnya dulu. Aku lihat di Google nanti ada gambar-gambar muka orang, reviewnya gimana gitu. Jadi orang gara-gara omongan aku yang membuat mereka itu jadi kayak ada semangat gitu. Aku tuh ngerasa, aku selalu ngomong kayak gini sama beberapa artis. Kenapa sih lu cinta, lu lebih memilih operasi itu kan sakit, berdarah. Gua aja suntik aja suntik jarum aja sakit banget. Karena aku punya prinsip begini, kalau misalnya aku ngelihat meja operasi itu ya, itu adalah meja masa depan aku. Investasi lah ya. Jadi aku ngelihat ada pisau, ada gergaji, ada golok, ada ini cutter, semuanya, ada linggis. Ya bagi aku udah itu tugas aku udah aku merem aja tutup mata aja. Yang penting intinya aku ngomong sama dokter, aku selalu kayak gitu. Nih di setiap ini aku ya emang kayak ada rasa gimana kayak drama Korea. Karena aku suka banget film drama Korea zaman dulu yang 2 Pounds Beauty. Jadi kalau misalnya aku pas pengen di anestesi, aku selalu ngomong gini sama dokter, mau dokter Thailand atau Korea. Dok, nanti dokter bikin drama ya sama aku ya. Apa dramanya gitu. Jadi kalau misalnya pas mau suntik anestesi, dokter nanti ngajak ngobrol aku. Jadi aku nggak berasa atau aku udah tidur gitu. Ngajak ngobrolnya gimana? Hitung mundur dari 10 sampai 9 tapi pakai bahasa Inggris gitu. Dari 10 sampai 1 tapi pakai bahasa Inggris. Ya udah aku ngitung. Tapi aku pura-pura salah. Tapi nanti dokternya bilang, no bukannya maju tapi mundur gitu. Jadi aku bilang 10, 11, no. Mundur oke. 10, 9, 7, 6, udah langsung tidur. Jadi aku selalu kayak gitu drama. Jadi semua dokter yang udah aku ituin udah tahu. Supaya nggak nervous juga ya. Supaya nggak nervous itu jadi kayak ada rasa ngebangkitin rasa aku gitu. Oke. Jadi di meja itulah masa depan aku. Jadi keluar dari situ aku udah cantik. Iya. Itulah yang bikin aku tuh bangkit gitu loh. Kalau Kak Odi ada mau operasi juga? Biar bener-bener jadi cowok seutuhnya tuh. Jadi pas dicek sama negara kan, Kak sorry. Tapi ada gak sih yang kayak dari cewek ke cowok yang beneran disahkan sama negara? Belum ada ya? Ada paling menembak. Itu pun juga pasti ilegal. Oke. Nah mungkin Kak Odi bisa jadi yang pertama tuh. Kalau pas dicek kan. Kalau nggak bisa. Harus ke pengadilan dan itu juga ada ahli dokternya yang ngeliat kita telanjang bugil. Lihat hormonnya. Lah gue apa kabar pengadilan, gue ribet banget sampai gue ditolak 2 kali.
Itu gue mengundang semua sampai dokter Thailandnya datang untuk menerjemahkan sertifikat itunya, kata-katanya bahwa hormonnya ini genetiknya sebenarnya perempuan gitu. Terus ada dokter Indonesianya juga. Gak segampang itu ya ternyata ya. Gak segampang itu. Dan itu juga udah harus full, bener-bener udah bentuknya perempuan. Iya iya. Ya, berarti kau ini nggak ada kepikiran sampai ke sana lah ya. Kalau untuk niat, keinginan niat ada dong. Oh. Ada. Tapi tetap kayaknya susah banget ya untuk sekarang ya. Sulit. Jadi meninggalnya tetap secara cowok dong, meninggalnya nanti. Secara cewek dong. Cewek. Ya aku sampai keputar-putar otakku juga ini. Oke. Gara-gara lu ada gue di sini, jadi lu bingung antara. Iya, maksudnya secara cewek ya nanti. Betul. Sudah pasti. Oke. Kalau teman-teman sekeliling ada yang ngejauhin gak kak? Kayak ini sekarang udah beda nih. Oh enggak. Semua support. Support semua. Justru teman-teman malah makin gimana sih rasanya? Jadi cowok. Ya lu ini dong, mumpung ada di sini tanya-tanya gue biar gue tahu. Itu mantan gue aja dulu bisa jadi suara jadi ngebas. Nanti dikasih tahu ya sama kalau cinta. Ke Thailand. Udah pernah ke Thailand? Belum. Ya supaya nabung. Iya, Ntar aku kasih ininya resepnya, beli obat-obatnya gitu. Itu langsung bisa jadi cowok tuh kak? Enggak, proses lah. Maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Suntiknya itu seminggu 2 kali. Langsung suaranya jadi gimana tuh? Ngebas. Langsung ngebas banget ya? Gue. Kayak gitu. Baling-baling bambu. Tapi kalau suara cewek gimana tuh? Kan gak ada obatnya ke cewek. Do you like me? Oh kalau cewek ya dibuat-buat aja ya kak ya? Iya gitu. Jepit-jepit aja suaraku. Dijepit aja gitu ya. Banyak yang pernah ketipu gak kak? Maksudnya cerita-cerita dulu. Ya zaman gue dulu waktu belum dipecah lobangin sama si inisial M. Apa kabar semua artis gak pada tidur sama gue. Oh. Ya kan artis ini gue tuh kayak ngerasa dejavu zaman dulu gue masih punya Bluetooth listrik ya. Gue kan sering nonton film sinetron FTV, sinetron apa gitu ya. Yang pokoknya gue ngeliatnya bukan cewek ngeliat cowoknya ganteng banget cowok ini. Kapan gue bisa dejavu lo beneran akhirnya bisa terjadi satu ranjang sama dia. Waduh. Berapa total aktor? 30 sekarang. 30. Holy shit. Tapi apa yang membuat cowok-cowok ini mau ya? Ya lu lihat sendiri dong coba. Ibarat kata oke, suara gue begini, tapi yang lu lihat apa? Iya sih, cuman kan secara logika nih ya kak, kita cowok kan pasti rasanya 100% ke cewek. Iya. Kalau misalnya nggak gini loh, ada cowok yang menilai orang itu bukan hanya dari suara, tapi dari body language, dari cara kita men-treatnya dia, bikin dia nyaman, terus dari cara kita ngelirik dia, senyum ke dia, ramah ke dia, terus bahasa tubuh lah ya. Terus ngertiin perasaan dia, terus ke dia lagi ada galau curhat sama kita, terus kita jadi pendengar yang baik gitu loh. Cuman kalau di kepala aku ya, kalau misalnya aku tahu ini cowok dan dia benar-benar bugil di depanku, pasti aku nggak bisa berdiri gitu loh. Kenapa? Gak mungkin. Gak mungkin. Ayo taruh nama gue satu M. Gak mau lah, ini apa sih? Oh jadi cowok-cowok itu tetap berdiri. Tetap. Karena aku tuh nggak tahu ya, aku ngerasa bukan aku sombong, aku tuh multi talent. Aku bisa ngedance, aku bisa make up, terus aku bisa cosplay jadi apa aja, kayak kemarin aku di Thailand jadi Lalisa gitu. Aku tuh bisa gitu. Jadi kayak muka aku kayak muka bunglon gitu loh. Jadi orang tuh kayak semakin aku dipuji, semakin aku ngerasa kayak kekuatanku jadi ini kayak dendam nyipel, jadi kayak nambah mulu gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau cinta lihat cewek yang telanjang di depan kakak masih bisa. Sama sekali enggak. Nah, itu yang aku ngerasa kayak saingan. Nah makanya aku mikir juga kayak gitu kan, mas cowok kan kalau pikirin cowok kan sama kayak kalau cinta lihat lihat cewek. Tapi kalau cowok misalnya bucinya itu kayak buci-buci Thailand yang udah bener-bener sempurna banget gitu ya. Oh itu susah ya pasti. Itu kan ada tuh. Aku ada kenalan buci Thailand mukanya kayak Mario Moraes, gantengnya minta ampun, tapi lobang buayanya. Gak apa-apa deh, kita gesek-gesek aja tapi gak usah dibuka celananya, cium-ciuman. Nggak apa-apa kayak gitu. Karena mungkin manusia ini benar-benar lihat dari fisik dulu kali ya, jadi bisa terjadi hal-hal seperti itu udah nggak udah bukan yang hal yang munafik lagi. Pasti orang itu kalau suka sama siapapun lawan jenisnya atau sesama jenisnya pasti ngeliat fisiknya dulu gitu. Tapi gini kak, kan kalau cewek asli kan kalau dia lagi naik nafsunya itu kan dia kan basah. Kalau cowok kan agak beda tuh. Nah, aku basah dong, karena kan aku mintanya yang mahal. Udah diproses sama dokternya gitu ya? Kan dari usus. Apanya dari usus? Panjangnya, jadi bentukan satpammu bisa masuk sepanjang apapun. Punya kamu berapa senti?
Punya aku 50 lah. Kak. Oh. Enggak bercanda. Kok dia yang ngomong wow? Curiga nih gue. Jangan-jangan dia pura-pura lagi deh. Panjang apa Kok ya? dia ngomong wow? Ya, bercanda. Normal aja lah. Tapi masa aku sebut di sini? Nanti orang tahu dong. Iya. Oh, oke. Aku baru paham sekarang. Nah, kakak juga sama. Kalau ngelihat Cewek cowok, panjang. kalau lihat cowok nggak bisa. Enggak. Oh, padahal kan dia Nggak ada cewek sama aslinya. sekali. Bener-bener nggak ada. Kalau ngeliat Samuel Lanjang nggak. Nggak bisa. Coba aja. Oh, oke. Kayak gitu ya. Tapi kalau buat cicinya ya, misalnya kalau maaf ya, misalnya andai kata ya, seumpama ya, ibarat kata. Udah kepanjangan Iya. ngomongnya. Udah. Misalnya si Odi ini ya tiba-tiba suka gitu loh sama Samuel. Ada rasa cemburu nggak? Padahal dia cowok. Padahal dia cowok asli. Aku enggak. Aku nanyanya kamu, jangan kamu nanya dia. Dia suka balik Enggak. Enggak, aku nanya kamu jealous nggak? kalau dia suka doang ya. Enggak, tapi pengen memiliki, pengen merebut. Enggak. Bener. Kalau tiba-tiba ntar dia bener-bener, lu bintangnya apa sih? Libra. Oh Libra pertimbangan. Jadi bisa jadi kalau misalnya dia benar-benar dia suka tuh dia bakal ngejar terus apapun yang. Betul. Oh tuh kan. Iya. Kan ahli zodiak gue. Soalnya di drugs ya nggak tahu. Ahli zodiak gue, makanya mantan gue, pacar-pacar gue. Nah, cuman kalau di Indonesia sendiri kan maksudnya itu pasti hujatan banyak banget gak sih kak? Oh kakaknya gak main sosmed soalnya ya? Enggak sih. Iya sih. Aku lebih jauh dari sosmed itu karena aku nggak suka ribet. Aman dia kalau cinta ini pas awal-awal itu. Wah satu Indonesia. Tadi aku nanya, lu kerjanya apa sih Odi? Nah ini menarik nih. Kan lu nggak main sosmed. Sosmed itu sebetulnya tuh enak loh kalau kita buat gampang cari cuan ya kan. Kayak gini aja kan udah sosmed ya kan. Tapi itu akar keributan. Akar keributan. Selalu. Oh lu nggak mau kayak gitu? Nggak suka. Mama papa masih ada? Alhamdulillah masih. Oh, kamu anak berapa? Anak ketiga Anak ketiga paling. dari 10 bersaudara. Oh beda 10 deh, gue 9. Satu ya. Lu anak keberapa? Ketiga. Ketiga. Jangan Gua anak saudara lagi? Gue anak enggak lah. Gue anak ke-9, anak ke-8 gue. Oh iya. Kalau sekarang kerja di sebuah perusahaan ya atau kerja sendiri online shop apa? Enggak, aku buka usaha sih. Oh ini lebih aman dia kak. Karena kan kalau pas mendaftar kan susah kak. Kalau gini Indonesia kan fisik yang diutamakan. Betul. Beda cerita kalau pas kayak kemarin aku di Amerika kan tinggal 6 tahun. Itu mau kamu gendernya mengakunya sebagai kursi dan meja pun, apa kamu jenis kelamin kursi tetap diterima. Iya. Karena mereka independen banget di sana. Itulah kenapa Indonesia nggak maju-maju. Maaf ya, gue bukan ngomongin masalah ini, tapi rasis lagi. Iya. Kita tuh harus memanusiakan manusia. Bagaimanapun ya kita sama-sama makan nasi. Kecuali kalau lu makan batu ya kita sembah gitu. Ya kan, jadi janganlah menghakimi manusia. Manusia punya pilihan masing-masing, ya kan, punya hak asasi manusia, ya kan. Bener. Pernah nggak ada fase di masa kita tuh kayak di kata-katain sama orang-orang yang lu begini-begini, lu harus begini-begini. Ya coba kalau posisinya gue elu gitu loh. Ya kan, dia tuh nggak mengerti perasaan kita tuh kayak gimana. Ya, kita juga nggak mau kayak gini terhadap kayak gini. Cuma emang udah mungkin dari jalan Tuhannya kayak gimana. Kita kan nggak tahu ke depan kita bakal jadi apa. Ya kan. Ya, betul. Tahu-tahu besok-besok gue 10 tahun kemudian gue ada misalnya oh gue mau ini deh, gue mau ini gitu. Gue nggak mau ngomong kata gue mau tobat, nggak mau ngomong kata kayak gitu. Gue mau ini mau berusaha lebih baik lagi. Kita kan nggak ada yang tahu ya kan. Betul. Itu udah jalan Tuhan gitu loh. Misalnya tiba-tiba nih 10 tahun lagi kalau cinta mau jadi cowok lagi dia sambung ibarat lagi. kata begitu. Ibarat kata. Kalau sambung nggak akan mungkin. Oh, udah nggak bisa karena ya. aku udah tanda tangan di atas materai. Tapi bisa aja kan misalnya mau apa ya, kita nggak ada yang tahu balik lagi, dan kita manusia juga nggak ada yang sempurna, nggak ada yang betul. benar-benar suci 100%. Kita juga buat dosa setiap Iya, hari kok. betul. Jadi jangan menghakimi lah gitu. Kak, cuman aku pernah lihat satu kasus di berita tuh. Kasus ini benar dari cowoknya jadi cewek, ceweknya jadi cowok. Mereka benar-benar nikah dan belum ada yang operasi kan. Benar-benar punya anak. Tapi yang hamil yang cowoknya itu, yang cewek jadi cowoknya itu. Paham gak? Yang cewek jadi cowok tapi udah operasi. Belum ada operasi. Terus yang cowok jadi cewek tapi belum, masih ada ininya. Bener. Ya berarti normal dong jatuhnya. Iya. Tapi kan sebagai apa ya? Maksudnya sebagai role di dalam keluarganya kan jadi berbeda. Yang cowoknya udah jadi cewek, tapi yang hamil yang si cowoknya ini Ya, tapi nggak apa-apa bagi keluarganya, ya aman-aman aja, yang penting normal. Tapi anaknya manggilnya gimana tuh? Anaknya kan pasti manggil papa ke yang cewek. Ya itu masalah dari kita, bukan ranah kita, itu ranah keluarga mereka masing-masing. Tapi kalau dari kakek neneknya ya udah, yang penting lu normal, nggak menyimpang gitu. Oh itu tetap hitungnya normal. Iya, jatuhnya normal.
Oke. Apa ada lagi pertanyaan? Kalau yang nggak normal itu berarti kalau nggak normal berarti nggak mungkin punya keturunan dong. Kalau yang nggak normal ya kayak kita. Bisa sih. Kalau Gimana misalnya kakak sekarang cewek nikah, nggak mungkin nikah lah ya. Kalau dia bisa. Cewek sama cewek. Bisa nikah? Bisa. Di Indonesia? Tapi kan nggak punya keturunan. Oh di Bali bisa nikah cewek sama cewek? Lu nggak, kan gue undang lu waktu gue nikah sama mantan gue si Alan. Oh iya benar juga. Gue nikah di Bali. Kita belum teman ras itu. Iya, tapi kan sengaja gue ngundang. Iya. Tapi bisa pakai bayi tabung sih. Iya maksud gue jadi yang tanya sama Samuel itu kita nggak bisa punya keturunan kalau cewek sama cewek, kecuali lu nikah sama Samuel punya. kecuali baru gitu. Oh, cuman tapi kalau secara nikah, kakak udah nikah nggak sih sekarang? Belum. Ada mau nikah? Pengen sama yang pasangan Cowok sekarang? atau? Enggak, Cowok. kan sekarang pasangannya cewek kan? Sekarang Iya, pasangan cewek kan? cewek dong. Pengen nikah nggak di Bali? Kalau untuk nikah di Bali Masih inilah dia mungkin masih dalam ini. kalau ada biaya, iya. Mau? Mau. Oh, begitu pun Aku kalau cinta. sampai nikah bohong-bohongan loh. Oh, Nikah gila. bohong-bohongan loh. Niat loh dia kak. Antar keluarga aja sih. Oh, supaya sah gitu ya Iya. jadinya. Sampai seserahan Seperti berupa buaya, seperti Betawi berupa kan. seisi rumah, ya. Tuh, tapi ini kan secara pemerintahan kan nggak sah kan? Iya. Karena bukan secara agama dan juga apa kan? Kalau cinta dulu beneran bisa sah sekarang, dia udah wanita, tinggal cari cowoknya aja yang mau nikahin siapa. Ya mungkin ada yang nonton yang Kalau gue gini loh sistemnya, karena gue udah terlanjur sangat terkenal ya seantero jagat raya ya. Jadi ada yang suka, ada yang nggak suka. Padahal kalau misalnya gue di pengadilan dan hakim itu kan ibarat kata raja ya yang udah memutuskan segala-galanya. Kamu udah sah wanita dan kamu udah bisa nikah sama laki-laki normal. Tapi yang nggak suka sama gue tuh banyak ya, meskipun orang-orang yang kayak psikolog lah yang gue nggak bisa sebutin namanya, orang-orang yang inilah terus diprovokator, digoreng, dijadiin ini. Itulah masalahnya. Jadi gue lebih baik udahlah gue ngalah aja. Paham. Gitu. Mendingan ya udah, karena kan Indonesia itu kan masih ada ke timur tengahan. Jadi kita nggak bisa ya gitulah. Ngalah aja gitu. Padahal gue udah bisa gitu. Cuman panjang aja urusannya kan. Bukan panjang gitu loh. Jadi gue nggak mau ribet aja, dan dari apa sih namanya, kalau KUA juga nggak mau nanti namanya jelek gitu loh. Kan Indonesia itu kan lebih banyak agamanya religiusnya Muslim gitu. Jadi nggak ada yang gitu. Tapi kakak sekarang ya konsekuensinya nggak bisa jadi wanita seutuhnya karena pasti nggak mungkin bisa punya anak. Jadi apapun yang terjadi kan. Penyesalanku adalah pada saat waktu itu aku menggebu-gebu. Aku mencintai seorang artis yang di antara 30 itu, kesayangan gue. Gue gak bisa nyebutin. Inisial lah. Apa? Inisial A. Dulu, zaman-zaman dulu. Dan gue OP demi dia. Karena pada saat dia kalau datang ke tempat gue cuma semi-semi doang. Ngerti kan semi-semi. Dan dia selalu nanya, kok lu setiap kalau gue main ke tempat lu menstruasi mulu gitu. Takut jadi tanda tanya kan. Jadi gue nabung Gemini kan gitu orang. Gue rela gak makan besok demi orang yang gue cintai. Karena dia gak tahu kan. Dia gak tahu gitu. Makanya sampai gue rela kayak gitu. Dan salahnya pada saat waktu itu dokter nanya, kamu mau gak sebelum kamu OP sperma kamu ini, maaf ya, ini di freeze egg dulu kayak jadi kamu bisa ada anak keturunan kandung gitu. Tapi bukan dari perut kakak sendiri. Dari kan? aku sendiri disedot, kan bisa di freeze egg bertahun-tahun. Maksudnya gimana freeze egg itu? Jadi kakak kan ada metode cowok mengandung? Enggak, maksud gue kan gue punya sperma nih. Tapi harus dikandung sama orang lain dong. Iya, disuntik ke bayi tabung gue cewek. Paham. Meskipun gue gak mencintai bini gue gitu, tapi gue punya keturunan. Betul. Gitu. Terus jawabannya waktu itu? Ya karena gue masih bocah, masih labil, masih 25 tahun ya. Udah nggak penting, ini gue mau nikah udah. Tapi sekarang penyesalan berarti ya? Sebenarnya itu penyesalan yang paling sangat ya luar biasa sih ya. Harusnya kalau cinta pengen punya anak juga. Pengen banget. Karena aku kalau ngeliat, nggak tahu ya, semakin dewasa, muda 35 tahun tadinya di bandara ketemu ini ibu-ibu pakai hijab terus bawa dorongan, ya Allah lucu banget kayak boneka, kayak bule, iya bawanya Turki kak, cantik banget kayak boneka gitu. Jadi aku ngerasa kayak demen banget sama anak-anak gitu. Jadi kayak keinget lagi masa lalu gitu. Tapi plan kedepannya mau adopsi anak kah atau apa? Aku udah ada anak angkat dari keponakan. Satu. Tinggal sama Kak Lucinta sekarang. Aku sekolahin, aku biayain. Umur berapa sekarang? Udah mau jalan ke 7. 7 tahun? Iya, udah SD. Dia panggil Kak Lucinta mama? Tante? Karena bapaknya sering main, jadi masih manggil aku Anti gitu. Anti ya? Iya. Bukan tapi, om ya?
Om Pimpalayung gambreng. Oh tetap dipanggil kayak gitu ya. Iya. Nah kalau kakak rencananya pengen punya anak? Alhamdulillah sudah punya dari Mantan si Bebek. suami? Enggak, dari si Bebek. Ditinggalin? Dia kan kebetulan janda anak 2. Si Bebek. Oh oke. Kepalaku kayak Dia ngadopsi dari susah nih podcast ya, aku bingung banget dari tadi. Ya di kepalaku tuh, karena kan kakak cewek, Yap. udah pernah nikah sama cowok, cerai punya anak dari kakak sendiri. Tapi ternyata sama yang, soalnya jadi nyawa gue kali ya. tapi ternyata sama yang bebek yang sekarang Iya, ini, betul. janda 2 anak. Iya. Dan itu Mereka pun manggil aku tuh ayah. Ih, Karena diajarin dari kecil. Coba tuh, ganti Lebih posisi dari dulu itu. aku ini. Enggak, salah. Di saat anak aku itu umur mau jalan 2 tahun ya, ya. belum bisa ngomong sama sekali. Heeh. Di saat umur 2 tahun baru bisa bicara. Pertama kali yang diucap itu ya Wih, depan aku. Nggak- Sampai aku nangis loh. woi, bahagia banget tuh itu. Ih, sensasinya ya. Itu yang diucap ya. Ih, Yang ini anak manggil ya apa? Payah kali. ya Pak, mungkin Bapak ya. gue perempuan gitu. Ya, Terus. bapak gue perempuan. Mas. Bercanda. Ya, terus itu sampai nangis ya, happy Nangis gitu. loh, batin nangis. Terus akhirnya Dia gimana tuh? anggap ayah loh. Tapi sekarang anaknya umur berapa tadi, sorry? Sekarang umur 5 tahun. Dia kan udah bisa ngerti tuh, kok ayahku suaranya nyaring gitu ya. Kalau yang nomor 1 dia pernah bertanya sih. Nah, jawabannya gimana nih Kak? Iya, Kalau- penasaran. Gimana? Pasti tanya, ayah Kalau kok dulu suaranya? manggilnya kan ayah, Sekarang itu kan aku ajarin, jangan panggil ayah, panggilnya apa? panggil mama. Kenapa gitu? Kok gitu jadinya? Jadi anak kedua panggilnya ayah, anak pertama maksudnya panggilnya mama. Biar nggak dibully sama teman-teman Iya, sekolah. aku mikirin moralnya mereka. mentalnya. Jadi anak pertama udah tahu. Sudah tahu. Gimana respon pertamanya bilang dia punya 2 mama? Dia menanyakan, Ndut, aku dipanggil Ndut ya. Oh, Karena aku dulu oh memang gendut. 65 kilo. Ya. Terus. Ndut, aku mau nanya, Hmm. Ndut tuh cewek apa cowok sih? Cewek Kak. Kok Ndut kayak cowok? Anak umur kecil itu yang nanya. Ya, umur 7 tahun. Terus? Ndut kok kayak cowok? Ndut lebih suka kayak gini. Ndut sayang sama bunda. Hah. Kakak sayang gak sama Ndut? Sayang dong. Ayahnya kakak mana? Ini. Enggak, bukan. Ayah kakak di Malaysia. Enggak, aku gak punya ayah di sana. Ini ayahnya kakak. Maksudnya anaknya udah ini ya, segitunya ya? Aku sempet ribut ya. Sering lah konflik ya. Aku pergi kira-kira ya sebulan 2 bulan. Sakit. Siapa sakit? Anak aku itu. Anaknya. Manggil-manggil Ndut. Kangen. Karena udah nyaman kan, udah tinggal bareng udah 5 tahun, disayang. Oke. Wah, luar biasa sih. Terus anak yang kedua belum ngerti kan? Yang kedua justru itu dia nggak bisa kehilangan. Nggak. Aku pergi kemanapun harus ikut. Tapi manggilnya apa? Mama juga. Sekarang manggil ya mama. Oh, tapi awalnya panggilnya ayah gitu ya? Ayah. Oh, interesting sih Kak. Ini menarik banget sih. Dan cerita-cerita kayak gini mungkin banyak di Indonesia kali ya? Dia mertua aku aja. Banyak waria di Indonesia nggak ketahuan Iya, laki ya. yang Betul. nikah sama laki-laki. Gimana tadi? Apa mertua kenapa? Dia mertua aku aja sampai kalau nangis, Dek, ayah lu noh, molor aja. Mertua pun manggilnya ayahnya. Itu gimana ya? Maksudnya karena open minded mungkin ya. Kedua orang tuanya udah mikir sampai kayak ya namanya juga ini perbedaan. Jangan nangis Kak. Kenapa Kak kayak nangis? Dia yang cerita. Bukan nangis. Iya, apa dong? Kelipan. Gue kan nggak tidur semalam, gue habis bikin konten. Oh iya, benar juga. Bekerja keras, Wak. Iya. Ya aku sih sebenarnya salut sama kamu. Apa tuh? Kenapa Ya salutnya karena kamu masih bisa mempertahankan, kamu tuh masih ada itu, nggak ada sampai sifat ambisius untuk menjadi ya apa yang kamu mau. Lah justru Kakak Kalau aku tuh ambisius bang, aku tuh namanya Gemini itu tuh orang itu nggak bisa sabaran, nggak bisa ini apa kalau harus ini Harus mesti kudu. kudu.
Oh jadi justru kakak menghargai orang yang gak sampai operasi. Iya. Sedangkan kakak sendiri operasi. Iya itulah makanya, tapi aku ada senangnya juga. Kadang kalau malam tuh aku suka nangis, suka kayak merenung gitu ya kan, kayak ngerasa kayak Menyesal. bukan misal sih, kadang ada rasa mood kalau lagi bete kan pasti mainnya sosial media, Iya, ya betul. kan, sama Baca Netflix, komen. ya, baca komen. Kadang kalau ngata-ngatain tuh kayak sukanya kenapa gitu bawa-bawa orang tua yang udah meninggal gitu loh. Padahal mereka nggak salah ngelahirin aku gitu. Aku yang salah pun aku, karena aku yang berbuat seperti ini, aku yang berdosa. Ya aku juga tahu lah namanya seputar agama. Aku juga di sekolahin di madrasah, aku tahu. Ya emang udah pilihan hidup aku begini. Aku mau menolak tolak ukur ke belakang pun juga udah nggak bisa. Hidupku seperti ini, ya mau gimana gitu. Ditambah lagi kekeluargaan aku emang krisis ekonomi ya, maksudnya emang tinggal yang nggak sekaya orang-orang kayak pada umumnya gitu. Jadi aku tuh kayak gini loh, kayak aku tuh kayak ngerasa dititipkan oleh almarhum mama papa untuk membantu kakak-kakak aku yang nggak mampu. Sampai sekarang kakak-kakak masih hidup? Masih. Mayoritas? Masih, Semua? masih hidup, masih punya anak. Ponakan aku bisa sampai ada 3 lusin kali gitu. Cuma ya masalahnya aku ngerasa gini loh, aku tuh sebetulnya punya impian tuh pengen ada rasa kebahagiaan, karena kan aku udah total semua ya. Iya. Meskipun suara kayak Power Ranger gitu Iya. Aku tuh pengen nikah di umur 35, tapi sebetulnya target aku 35 pengen nikah. Tapi Punya rumah udah ada, Iya. ya semua udah ada, keuangan alhamdulillah ada aja. Cuma pengen punya satu someone gitu yang bisa ada gitu, yang dalam gimana ya, karena kan hormon aku kan kadang naik kadang turun ya kan. Dikala aku lagi sedih, dikala aku lagi happy gitu, pengen ada gitu ya seseorang yang benar-benar yang aku cintai, yang aku sayang gitu loh. Tapi belum ada bentuk sosoknya gitu ya kan. Aku tuh pengennya kayak gitu. Dan antara penyesalan dan nggak penyesalan sih kayak 60-40 gitu. Jadi ada kadang sedihnya, ada kadang rasa gimananya. ya soalnya gitu. kakak di posisi sekarang juga milih cowoknya nggak mungkin yang sembarang-sembarang. Sekarang mah pasti kalau ini nonton banyak banget tuh yang di luar sana yang mau sama kakak. Cuman standarnya yang harus yang ganteng, aktor film, six pack gitu-gitu. Jadi Aku pernah di beberapa banyak kok yang pada komen, dia secantik apapun gue nggak bakalan ngaceng. Dia secantik apapun gue nggak bakalan berdiri. Pas gue liat, yo lo mukanya kayak dugong. Gue balas lagi gue, tanpa lu ngomong gue juga nggak mau sama lu ngaca muko tadi. ya mungkin sosok itu belum datang lah ya, tapi ya semoga lah ya. Ini udah umur 35 kan sekarang? 35. Aku sekarang memikirkan bahwasanya aku tuh aku nggak milih fisik ya, aku milih sugar daddy sebetulnya sih. Ya karena apa? Karena aku ngerasa kan di bidang kita kan namanya entertain kan nggak pasang surut ya, ada. Ya. Dikala di atas, ada kala di bawah. Makanya kenapa tuh aku tuh kayak kerja tuh kayak bener-bener di semakin tua aku tuh harus bener-bener kerjanya harus yang everyday lembur. Kadang tuh aku nggak inget makan, nggak inget apapun gitu. Aku bener-bener kayak, apalagi aku punya anak angkat, sekolahin gitu, biar supaya bisa gitu jagain aku. Ya tahu-tahu kan kita kan nggak ada yang tahu ya. Jodoh, maut, apapun kita nggak ada yang tahu gitu loh. Sebarbarnya aku tuh masih ada rasa empati gitu loh, ada rasa kayak kepikiran takut mati banget gitu loh, kayak nanti siapa yang ngurusin gue, siapa yang mandiin jenazah gue gitu loh. Maksudnya di saat gue punya rezeki ya berbuat baiklah, menambah kebaikan lah kayak gitu. Cuma itu sih yang aku bisa, sama kayak paling kalau sholat pun juga kadang aku bingung gitu loh mau pakai sarung atau mau kena. Tapi aku pernah nanya sama salah satu ustazah atau ustadz gitu waktu zaman-zaman aku di penjara ya, kamu udah jadi wujud seperti ini ya, ustadz sama ustazah gak bisa menghakimi kamu karena kita sama-sama manusia. Jadi pakailah pakaian yang layak untuk menghadapi Tuhan. Karena kalau kamu bicara sama Allah gitu ya, sama Tuhan kamu, dia mendengar. Dan itu keputusan dari dia, bukan orang yang menghakimi, bukan hakim pengadilan gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya ada netizen yang ngata-ngatain aku sampai separah-parah, seburuk-buruknya gitu, bener-bener menghina sampai aku mau diteror lah, diginiin lah, aku tuh sedihnya sekadang kayak kedepresian, kayak ngerasa kayak ya Allah kok semakin kesini semakin gimana gitu kan. Apalagi kan bibit-bibit unggul makin banyak bermunculan ya kan. Terus yang tua-tua kayak aku terus tapi makin turun, mukanya tetap ada aja. Makanya kenapa aku tuh memilih kayak
jalan pintas kayak operasi. Tetap umur 20 lah, Kak. Lucuan, tetap kayak 20 Iya, ya. Alhamdulillah 20 masih ada yang lah. muji gitu. Iya. Biasanya kan semuanya serba salah gitu loh. Ini nih selalu ngingetin aku, Neng jangan mood ya Neng. Kalau ada omongan kayak gini-gini, aku selalu diomongin ya sama Kak Jep, sama Kak Didi, sama satu lagi Adam juga teman baik. Jadi sekarang tuh circle pertemanan aku aja sampai aku kecilin gitu. Iya, Kayak iya. kemarin aku ulang tahun biasanya kan apa namanya tuh mewah pesta gitu. Sekarang aku udah enggak, karena aku ngerasa kayak diri aku kayak semakin aku banyak money, aku semakin kayak tahu teman-teman yang Yang asli. toksik. Di saat aku lagi jatuh gitu, minta tolong pun aja satu pun gak ada gitu. Ya. Paling kayak manajer aku gitu. Jadi aku tahu mana yang teman yang harus bisa aku jaga gitu dari circle itu. Makanya pas kemarin aku ngundang-undang anak yatim, aku minta doa, minta ini. Di situ aku ngerasa kayak aku udah sadar gitu bahwa diri aku, tapi inilah penyesalan aku yang sangat luar biasa. Iya. gitu. Tapi kan harusnya masih ada saudara-saudara yang nanti siap lah, Kak. Dan saudara-saudara sekarang tanggapannya gimana, Kak? Ngedukung? Masing-masing. Ada yang dukung, ada yang enggak? Kemarin sempat berantem sih sama kakak aku gitu. Maksudnya gini loh. Ini aku mau fair-fairan aja ya, karena aku memang orangnya nggak mau terlalu gimana-gimana gitu. Maksudnya kan aku tinggal di rumah gitu ya. Aku ada anak angkat di ponakan aku. Aku juga ada kakak aku gitu. Maksudnya kalau misalnya aku kan sering keluar negeri kadang berbulan-bulan gitu ya. Ya itu kan aku kerja ya kan. Aku di TV nggak tahu di boycott atau nggak tahu gimana ya kan, udah nggak ada inian lagi. Jadi dari mana penghasilannya kalau nggak dari sosmed? Betul. Cari ide pun juga kan nggak gampang. Betul. Ya kan, kita harus ngapain dulu gimana bangkitin moodnya tuh kayak gimana. Itu yang ngerasa aku tuh kayak makin banyak beban gitu loh. Ya. Ya kan, aku ngerasa kayak gitu. Jadi aduh. Oke. Apa tuh? Ya, oke. Kak, aku ada pertanyaan terakhir. Ini benar terakhir karena aku penasaran banget. Kan kalau cewek itu kalau misalnya lagi mens gitu kan, itu moodnya kan naik turun banget, ya kan? Nah, pada saat kakak ini yang sebagai berwujud cowok seperti ini, apakah masih merasakan gejolak mood yang gitu yang kayak naik turun banget pada saat mens? Iya masih. Oh gitu ya. Ah. Sedangkan kalau cinta yang nggak mens ya berarti nggak pernah tahu rasanya mood swing naik turun itu dong, yang kayak sakit perut atau apa gitu kan? Aku kan kalau dibilang katanya kalau dari orang Thailand zaman dulu sebelum aku transformasi kan aku kan hormon banyak ya. Jadi hormon itu rasanya tuh seperti kayak menstruasi, jadi sensitif, galak, senggol bacok gitu. Oh. Jadi aku baru tahu rasanya mens tuh kayak gitu. Oke, soalnya aku sampai hari ini masih nggak tahu rasanya mens. Jadi kadang kalau Ya udah minum hormon, aku ada hormon kok. enggak gitu. Macam-macam berbagai merek ada. Kayak gitu, cuma maksudnya setiap kali pasanganku lagi mens, itu dia pasti kasih tahu aku lagi mens nih sayang, karena ya supaya aku ada jaga-jaga nih kan pertahanan. Tiba-tiba dia ini. Dia ngakuin sendiri. Iya memang kayak gitu. Jadi aku penasaran aja kalau ketukar gini gimana. Nakal juga dia. Enggak, bukan ke sana arahnya. Bukan ke sana arahnya. Nunggu mensnya pudar dulu. Bukan ke situ arahnya. Bukan ke situ arahnya. Oh, tapi kalau dari Kak Odi sendiri kalau mens tetap Kuat ya mainnya. enggak, udah. Gak usah dilanjut ke sana. Enggak. Oh, berarti kalau dari Kalau Kak gue tanya kayak gitu, gue pura-pura ala-ala. Udah selesai kok mensnya gitu, nggak apa. Biar menyatu ala-ala Agnes Monica sama Zumi Zola yang lagi itu di mana yang gini gitu, dramatisir kan. Oke deh Kak, kalau gitu ini benar-benar udah selesai sih. Thank you so much ya atas waktunya. Lu tadi bikin gue pengen nangis tau nggak? Dia nggak jadi gue. Nggak usah nangis. Ini kita have fun. Kita have fun aja ya. Cuman tadi yang ada yang kakak gini-gini itu bisa jadi thumbnail sih, nangis gitu tetap bagus. Ya keinget masa lalu aja gitu loh. Mungkin masa lalu kamu sama aku beda gitu loh. Dia kayaknya disupport banget ya, keluarga aman dari Aman, dua-duanya. dari pasangan aman. Kalau aku nggak. Kalau Kak Cinta kayaknya diserang sama semua orang malah. Bukan diserang lagi, diusir sama masuk Diusir. STM aku. Iya, itu Ya kan. itulah masalahnya. Kayak ada rasa gimana ya di pikiran otak aku tuh kayak, lu tau gak sih kayak misalnya kayak ngeliat anak kecil terus ngeliat orang tuanya bertengkar terus cerai, jadi kayak broken home. Jadi sampai sekarang tuh kebawa-bawa gitu. Nah kayak gue misalnya, kayak gue dimasukin sekolah kayak gini terus isinya cowok semua dan gue kaget, terus gue diperlakukan seperti itu, ngerasanya kayak gimana gitu. Ya paham sih rasanya. Mungkin karena itu tatonya baru ya. Perasaan podcast yang lalu nggak ada itu tato. Ada Kagak. Itu baru itu, baru kan? Ada kok. Yang
Sama kayak Boy William. Iya, kan bulan September, bulan Juli ada, ada. ketutupan kali pakai jaket Oh iya. gitu. Kemarin kan pakai topi gitu kan. Iya, pakai wig. Iya, pengen berubah yang lalu ya. Iya. Sekarang balik lagi udah gak jadi ya.